Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan. Dengan saya sendiri, Amanda Devina, dan juga rekan saya. Saya Nandi Hermawan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi. Oke, baik. Yang pertama ada latar belakang. Pembiayaan pendidikan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan PP Nomor 48 Tahun 2008 dengan alokasi minimal yaitu 20% dari APBN atau APBD. Pengelolaan keuangan pendidikan masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi keuangan, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Jadi, karena itu, diperlukan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya, pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan merupakan proses perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian sumber daya keuangan dalam pendidikan dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan dana yang tersedia, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun orang tua peserta didik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti gaji pendidik, sarana prasarana, peningkatan kompetensi, kegiatan penunjang, dan juga supervisi, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan bertujuan agar lembaga pendidikan mampu merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana secara efektif dan juga efisien maupun transparan. Menurut Alwil Dayanto tahun 2017, tujuan utamanya yaitu memperluas sumber pandangan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, menjamin akuntabilitas, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran, menurut Chandra 2006. Selanjutnya, fungsi pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, melibatkan kepala sekolah, guru, komite, dan juga yayasan. Yang kedua, ada anggaran atau budgeting, yaitu menetapkan prioritas, sasaran operasional, dan efisiensi biaya. Yang ketiga, pengendalian atau controlling, yaitu evaluasi dan penyempurnaan sistem keuangan, mencegah kesalahan dan juga penyalahgunaan. Yang keempat, pemeriksaan atau auditing. Audit internal memastikan efektivitas dan efisiensi belanja. Yang terakhir yaitu pelaporan atau reporting, yaitu menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban dan dasar evaluasi. Selanjutnya, pemanfaatan fungsi keuangan menurut Hermino tahun 2018. Kepala sekolah yaitu dasar rencana dan juga evaluasi sekolah, guru dan juga staf, pemahaman kapasitas finansial sekolah, kreditur dan juga pemasok, yaitu fungsinya menilai kemampuan bayar sekolah, orang tua siswa, memahami keberlanjutan dan ketergantungan dana. Adapun pemerintah, dasar penetapan anggaran tahun berikutnya dan juga masyarakat, yaitu memantau transparansi dan juga aktivitas sekolah. Di sini ada prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada transparansi, yaitu laporannya jelas dan juga terbuka. Akuntabilitas, yaitu bisa dipertanggungjawabkan.
efektivitas, mencapai tujuan pendidikan, dan juga yang terakhir efisien, yang tentunya hemat dan hasilnya itu maksimal. Adapun sumber pendanaannya yaitu dari APBN dan APBD, alokasinya itu 20% dari anggaran, CSR, dan sumbangan masyarakat. Yang ketiga, hibah dan kerjasama dengan lembaga lain. Yang selanjutnya, regulasi pendukung. Yang pertama, Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas, mengatur alokasi dan pemanfaatan dana pendidikan di semua jenjang. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendidikan tentang pendanaan pendidikan, yaitu menetapkan kriteria, mekanisme, dan prosedur pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis-Bos, memberikan panduan rinci penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Baik, selanjutnya ada alokasi anggaran pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Tujuan dari kebijakan ini adalah supaya semua anak di Indonesia, baik di kota maupun di daerah terpencil, punya kesempatan belajar yang sama. Misalnya, lewat program Kartu Indonesia Pintar atau PIP, banyak siswa dari keluarga yang kurang mampu bisa tetap sekolah karena mendapatkan bantuan tunai langsung tiap semester. Kemudian anggaran ini juga digunakan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Contohnya pembangunan ruang kelas baru di sekolah-sekolah negeri, pengadaan laboratorium komputer atau perbaikan dana pendidikan juga membantu meningkatkan kesejahteraan guru. Misalnya, guru honorer kini bisa mendapatkan tunjangan profesi atau insentif dari pemerintah berkat dukungan APBD pendidikan. Nah, dana ini disalurkan lewat berbagai program prioritas seperti BOS yang setiap tahun diterima langsung oleh sekolah. Sekolah bisa memakai dana BOS untuk membeli buku, alat tulis, atau memperbaiki fasilitas sekolah tanpa harus menunggu anggaran dari pusat. Kemudian dana pendidikan ini juga dialokasikan melalui transfer ke daerah, anggaran kementerian atau lembaga, dan pembiayaan pendidikan. Jadi kalau kita sekedar angka di APBN, tapi benar dirasa dulu hampir. Nah, di sini ada alokasi anggaran pendidikan di Indonesia dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana alokasi anggaran pendidikan di tahun 2025. Tahun ini pemerintah mengalokasikan sebesar 724,3 triliun atau sekitar APBN 2025. Anggaran ini sejalan dengan visi nasional yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Jadi arah kebijakan pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tapi juga untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing global. Ada 3 fokus utama. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan. Di tahun 2025 ini, pemerintah menaikkan gaji ASN dan juga memberikan tunjangan kepada guru non-ASN. Harapannya guru meningkat kesejahteraannya sehingga mereka lebih termotivasi dan profesional dalam mengajar. Yang kedua, perbaikan infrastruktur pendidikan. Pemerintah menargetkan renovasi 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah di seluruh Indonesia.
Dengan perbaikan ini, lingkungan belajar akan menjadi lebih aman, nyaman, dan mendukung proses belajar yang efektif. Yang ketiga, pembangunan program strategis pendidikan. Tahun ini, pemerintah akan membangun 20 sekolah unggul Garuda dan 80 sekolah Garuda Transformasi, serta memperluas SMA Taruna Nusantara peringatan di beberapa provinsi. Selain itu, ada juga penambahan fakultas kedokteran di sejumlah universitas untuk memenuhi kebutuhan dokter di daerah yang kekurangan tenaga medis. Nah, di sini ada grafik dan juga rincian komponen anggaran pendidikan tahun 2025. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi RKS dalam efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Secara hukum, dasar penggunaan RKS ada pada Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah. Dalam hukum penggunaan RKS, dasar hukum penggunaan RKS adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 tahun 2022 dan juga Permendikbudristek nomor 7 tahun 2021 yang mengintegrasikan ARKAS sebagai aplikasi. Dalam aturan ini disebutkan bahwa setiap sekolah wajib menyusun rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Tujuannya agar semua kegiatan dan penggunaan dana sekolah bisa direncanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kalau kita lihat dalam pengelolaan dana BOS, prosesnya tidak langsung. Ada beberapa tahapan penting. Mulai dari evaluasi diri sekolah untuk melihat kebutuhan dan prioritas, lalu AS berdasarkan sumber pendanaan yang ada, dan terakhir pelaksanaan serta pelaporan yang harus mengikuti format resmi dari pemerintah. Sekarang semua proses jauh lebih mudah karena sudah ada aplikasi RKS. Aplikasi ini punya fungsi utama untuk memantau penggunaan dana secara real time, artinya kepala sekolah atau dinas bisa melihat langsung transaksi yang terjadi tanpa menunggu laporan manual. Selain itu, aplikasi ini mempermudah perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan dana BOS. Dengan aplikasi RKS, pengelolaan keuangan sekolah jadi lebih transparan dan akuntabel. Misalnya, kalau sekolah membeli alat peraga atau perbaikan fasilitas di kelas, data pengeluaran langsung terekam di sistem. Jadi tidak ada lagi kebingungan soal sisa dana atau bukti belanja. Manfaatnya juga besar. Pertama, sekolah jadi lebih efisien dalam menyusun anggaran dan laporan. Kedua, koordinasi antara sekolah, dinas, dan pemerintah pusat jadi lebih cepat. Dan ketiga, penggunaan dana lebih tepat sasaran sesuai aturan dan kebutuhan sekolah. Contohnya, saat ini banyak sekolah di Indonesia sudah menggunakan aplikasi RKS online yang terhubung langsung dengan Kemendikbudristek. Sekolah tinggal memasukkan data kegiatan dan belanja, lalu sistem otomatis menyesuaikan dengan juknis BOS. Ini menghemat waktu sekaligus mencegah kesalahan laporan. Nah, walaupun anggaran pendidikan masih terus meningkat setiap tahun, pengelolaannya masih menghadapi beberapa kendala yang cukup serius. Tantangan pertama adalah korupsi dan penyalahgunaan dana. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan praktik markup harga barang atau jasa yang menggunakan dana BOS. Misalnya saat pengadaan alat tulis, seragam, atau perbaikan fasilitas sekolah. Selain itu, pengawasan dan audit juga belum optimal, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap sekolah maupun pemerintah bisa menurun. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua pengelola keuangan di sekolah sudah terlatih secara profesional. Kadang masih terjadi kesalahan pencatatan atau pelaporan, bahkan ada sekolah yang belum bisa membuat laporan keuangan digital dengan benar. Akibatnya, proses perencanaan dan evaluasi anggaran jadi kurang efektif. Tantangan yang ketiga adalah kesenjangan distribusi dana. Masih ada ketimpangan antara sekolah di perkotaan dan sekolah di pedesaan atau daerah terpencil. Sekolah di kota biasanya menerima dana dan fasilitas lebih cepat, sedangkan di daerah terpencil dana sering terlambat cair dan jumlahnya tidak mencukupi. Akibatnya pemerataan mutu pendidikan sulit tercapai. Misalnya sekolah di Papua atau Nusa Tenggara masih kekurangan buku, lab, dan tenaga guru, bahkan padahal sama-sama mendapat alokasi dari dana BOS. Nah, setelah kita melihat berbagai tantangan tadi, mulai dari korupsi, keterbatasan SDM, hingga kesenjangan dana, tentu kita perlu langkah konkret untuk memperbaikinya.
Yang pertama adalah peningkatan akuntabilitas. Sekolah perlu menjalankan audit keuangan secara berkala dengan melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Inspektorat Daerah. Tujuannya agar penggunaan dana benar-benar sesuai aturan dan bebas dari penyalahgunaan. Dengan audit rutin, masalah bisa terdeteksi lebih awal sehingga bisa segera dilakukan tindakan korektif. Misalnya, jika ada laporan dana bos yang tidak sinkron antara data RKS dan realisasi belanja, tim auditor bisa langsung menelusuri dan membantu sekolah memperbaikinya. Yang kedua adalah penguatan kapasitas SDM. Banyak bendahara dan kepala sekolah yang masih perlu pelatihan tentang tata kelola keuangan. Karena itu, perlu ada program pelatihan dan sertifikasi khusus yang berfokus pada perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Selain pelatihan, solusi penting lainnya adalah digitalisasi pengelolaan keuangan. Sekarang pemerintah sudah menyediakan aplikasi RKS yang bisa digunakan untuk memantau dana secara real time. Yang terakhir adalah optimalisasi anggaran. Sekolah dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai prioritas utama, yaitu peningkatan kualitas guru, sarana, dan fasilitas belajar. Selain itu, pemerintah juga bisa bersinergi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Misalnya, perusahaan bisa membantu memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi atau membantu renovasi laboratorium dan ruang kelas. Jadi, jika semua langkah ini dijalankan, mulai dari akuntabilitas, pelibatan masyarakat, peningkatan SDM, hingga digitalisasi dan sinergi multisektor, maka pengelolaan keuangan di Indonesia akan menjadi lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung pada mutu pendidikan nasional. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Izinkan saya membacakan kesimpulan. Jadi, pengelolaan keuangan pendidikan berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui proses yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sumber dananya berasal dari APBN dan APBD, CSR, sumbangan masyarakat, serta hibah. Berdasarkan regulasi seperti UUD 1945, UU nomor 20 tahun 2003, PP nomor 48 tahun 2008, dan Permendikbud nomor 8 tahun 2020, pengelolaan keuangan diarahkan agar sesuai aturan dan kebutuhan sekolah. Tantangan yang dihadapi meliputi korupsi, keterbatasan SDM, dan ketimpangan distribusi dana. Solusinya adalah melalui audit berkala, pelibatan masyarakat, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan digitalisasi, serta optimalisasi anggaran. Dengan manajemen keuangan yang baik, mutu pendidikan akan meningkat dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia unggul. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.